kemarin kan saya sudah, panitia udah mengirimkan file processing.js, ya kan. Nah itu kalau nggak salah ada masalah Pak Jarmannya itu ya, nggak bisa dikirim lewat Gmail ya, karena dianggapnya itu program ya, program. Iya, Nah, kalau bisa betul. ada masalah. Nah kalau ada bermasalah, nggak apa, Bapak Ibu tinggal ambil di sini aja, di website ini sudah saya share. Di sini ada di webinar ini. Nah ini ada file meta file processing.js. Ini dibuka, ini keluar. Nah kita nggak usah tahu apa ini, ya kan? Rumit, bukan rumit ya, panjang ceritanya. Kita nggak usah tahu, kita butuh ini cuma ya, kita butuh ini supaya nanti HTML itu bisa baca processing gitu. Namanya meta file, kita copy semuanya, Ctrl A saja, Ctrl A kita copy, kita bawa ke Notepad++ tadi, kita paste di sini. Ada berapa baris tuh, 21.000 baris ya kalau nggak salah ya. Oke, ini kita jangan tahu, terus kita save as, kita save. Nah save ke yang tadi folder kita tadi itu, di folder D ya kalau nggak salah, di D animasi. Nah ini kita bikin folder baru ya, kita kasih nama JS, kita save, kita kasih nama processing.js. Nah penggunaan Notepad selalu harus tambahkan extensionnya apa, karena dia bisa jadi apa saja filenya. Save. Oke, nah berubah warnanya kan, berubah, berarti ini sudah jadi file Java. Nah ini udah siap. Nah selanjutnya ini kita tutup aja, kita pakai lagi ini, kita tutup ya kan, tutup. Nah ini sudah ya. Nah kita cek di ini, sudah ada ya di dalam apa, di file tadi animasi ya, sudah ada JS-nya. Nah ini dia processing. Nah ini karena dia bentuk JavaScript, biasanya Gmail nggak mau, takutnya apa, virus atau sebenarnya bukan, ini hanya sebuah program saja. Nah kita bikin processing sekali, kita bikin ininya, bikin kodenya. Nah saya buka yang baru ya, langsung kita praktek saja. Nah pertama-tama kita harus setting dulu halaman HTML-nya. Nah ini menggunakan bahasa HTML. HTML, pembukanya seperti itu, penutupnya seperti ini juga. Jadi pembukanya HTML, penutupnya kita kasih tanda garis miring aja, yang terbalik ini. Nah, terus supaya warnanya ada, kita save as dulu. Nah, save as-nya ke folder yang tadi, yang kita buat tadi itu. Jadi satu semua, di folder animasi. Nah, namanya misalnya gambar gitu ya, gambar. Nah, jangan lupa kasih extensionnya HTML. Kalau nggak dikasih extension, dia akan save ke file text karena dia notepad. Nah, begitu di save, berubah jadi file HTML. Nah, kemudian HTML itu butuh ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu harus ada style nanti belakangan aja. Ada head. Head ini untuk buat naruh file itu, meta file tadi. Terus yang kedua harus ada body. Body ini tempat program utamanya. Body. Nah, terus yang terakhir, ini nggak penting, tapi kalau tingkat apa di kaki, footer, putaran kaki ya, footer. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kalau misalnya saya save ini, terus saya buka ininya, ini udah ada ya, file gambar tadi, terus saya buka, blank, kosong ya kan, belum ada apa-apanya. Nah, ini kan kita isi simulasi kita di sini. Gitu. Nah, ini yang disebut basis website itu di sini. Jadi kita langsung buat di Notepad, dan file langsung bisa dibuka di browser. Nah, kalau Bapak Ibu nanti punya apa, hosting sendiri atau ada server di sekolahnya, ngetip aja di server gitu. Dan anak-anak bisa akses dari internet dimanapun dia berada, sama ada internet dan listrik. Oke, nah ini masih blank. Nah, pertama kita tambahkan dulu title. Kenapa? Karena di sini kan ininya tulisnya begini nih kan. D animasi gambar HTML jelek sekali kan, harusnya dikasih title seperti ini kan. Webinar, saklar dan sebagainya. Nah, kita kasih title dulu di sini. Title, misalnya namanya animasi ya. Animasi pertama atau satu. Animasi satu. Nah, itu. Title. Oke. Nah, ini kita save as. Kalau kita jalankan, udah berubah ya. Animasi title. Nah,
Berikutnya kita harus tambahkan meta file tadi yang kita masukkan tadi. Yang ini harus dipanggil terus dimasukkan ke dalam halaman kita ini supaya nanti ini kan HTML ya, supaya HTML ini bisa mengubah file processing tadi ke filenya website. Nah, kita panggil menggunakan script. Nah, sebenarnya dia Java, maka menggunakan scriptnya Java. Tipenya itu adalah teks, tapi dia JavaScript. Kemudian sumber filenya ada di tadi di mana ya? Di JS ya, JS kecil ya, JS. Terus processing salting enggak ya, salting. Tutup. Di situ kita kasih penutupnya. Nah, ini sudah dipanggil sekarang. Ini udah dipanggil, sudah siap. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nah kita bikin ini judul animasi kita. Nah, bisa apa aja, misalnya kalau judul pakai H ya, header ya, header yang namanya heading. Misalnya animasi apa nih? Membuat gambar gitu kan, membuat gambar dasar. Nah, kemudian baru kita bikin file processingnya, tempat processingnya di sini dia. Kita buat script. Tadi kan yang script yang ini kan JavaScript ya. Nah, sekarang di sini sudah berubah dia. Tipenya sudah berubah. Sekarang dia berubah menjadi masih tetap teks, tapi formatnya sudah processing. Nah, saya nggak bahas tentang processing dalam-dalam, baca-baca sendiri di bab 2 ya. Karena waktunya cuma 2 jam, nggak cukup. Nah, kemudian kita tutup ininya biar nggak lupa. Oke, nah kemudian harus ada kanvas buat menaruh halaman ini nanti gitu, halaman processingnya nanti, halaman simulasinya nanti. Nah sudah, nah ini kalau kita jalankan, kita save ya, terus kita jalankan di sini, kosong, belum ada apa-apanya, ya kan, sudah ada judulnya ya kan. Nah sekarang kita tinggal bikin, udah siap nih lah, sekarang kita tinggal bikin. Nah buat bikin, nah sekarang ini kan HTML, nah sekarang kita masuk ke processing. Nah processing itu ada 2 yang harus kita buat. Pertama itu yang disebut dengan void setup. Ini untuk mengatur halaman dan sebagainya dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu pertama, yang kedua adalah void draw, menggambar lah ya, draw. Nah, gitu. Setup draw. Nah, semua kode processing ditulis di sini di dalam 2 kurung ini. Nah, kenapa saya geser ke bawah? Karena biasanya di sini nanti akan ada variabel yang kita pakai yang sudah deklarasikan. Nah, di bawah draw biasanya nanti ada kelas program. Nah, kalau ini kita save, kita jalankan, masih belum ada apa-apa. Kenapa? Karena belum ada layar kerja kita. Oh ya, processing jangan lupa huruf besar, huruf kecil sensitif. Kalau saya jalankan masih kosong ya kan. Nah, kalau sekarang saya tambahkan layar kerjanya. Size 900,800 misalnya ya kan. Mungkin ada salah nih. Oh, ini ada salah nih. Kenapa nggak jalan? Kita lihat ada masalah di mana. Script benar, teks JavaScript JS. Ini ada di file ini. Oke. Coba kita lihat sebelahnya ya. Ini JavaScript src betul, script text script processing. Oh, nih salah ya kan. Harus ditambah .js. Nah, itu juga saya bisa baca .js. Coba kita jalankan. Masih belum. Nah, coding itu begini masalahnya biasanya. Kita lihat sebelah yang takut ya kan, yang sudah jalan, apa masalahnya. Yang bawah nggak perlu .js. Tapi yang ini nggak perlu .js. Jadi malah dia ini ya. Yang ini nggak perlu .js karena dia lupa. Oke. Jalankan. Ya,
Nah, itu lembar kerja kita. Nah, yang abu-abu ini adalah halaman yang kita membuat menaruh animasi. Ini kanvas kita tadi ya. Nah, kita bisa ubah background-nya mau kita. Nah, di sini belum ada background ya, saya tambahkan background. Background. Nah, background itu formatnya adalah RGB, jadi red, green, blue gitu ya. Kan tapi bentuk angka gitu kan. Untuk keterangan. Jadi format background, format warna, bisa apa aja, bisa background, bisa benda atau apa aja. Itu adalah red, green, blue dicampur di 3 warna. Nah, besarnya biasanya itu nilai itu antara 0 sampai 255 atau nama lainnya 8 bit. 8 bit. 8 bit. Nah, boleh menggunakan heksadesimal, tapi misalkan di sendiri sebenarnya. Nah, misal saya mau bikin dia warna abu-abu. Abu-abu itu berada di harus semuanya harus sama. Biasanya abu-abu misalnya saya bikin dia 200, 200, 200. Kita tes, kita share, kita jalankan. Nah, masih sama ya. Oh, ada yang salah. Apa? Ini. Titik koma. Nah, oke, ubah abu-abu. Nah, kalau misalnya saya ubah ininya, saya jadikan 0, oke, jadi kuning. Nah, kembali lagi, kalau kita bikin animasi, kok bisa background-nya jangan jreng gitu, karena nanti ada warna yang ngejreng nggak akan tampil di situ. Jadi gunakan yang agak gelap, tapi tidak gelap benar-benar. Misalnya ya, saya biasanya supaya pakai, oh ya, kalau misalnya ini angkanya sama, misalnya 200, 200, cukup plus satu aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia bacanya udah tahu itu 200 gitu. Semuanya 200 gitu. Jadi saya biasanya pakainya 230. Abu-abu, dia nggak terlalu gelap warnanya. Hmm, Nah, ini dia. Jadi warnanya nggak terlalu gelap, tapi juga nggak terlalu putih. Karena kalau kasih warna putih, nanti kalau ada benda warna putih tidak akan kelihatan. Kalau kita kasih warna gelap hitam, ada benda hitam nggak akan kelihatan. Tapi kalau abu-abu kayaknya lebih netral. Kalau hijau, hijau berarti ada sesuatu yang hijau yang nggak akan kelihatan. Nah, sekarang udah siap nih buat bikin coding nih. Jadi sudah ada filenya, ini sudah HTML udah siap, ya kan. Kemudian processing juga udah siap. Jadi processing kita cuma segini. Jadi di antara dua script inilah file processingnya. Nah, yang sisanya adalah HTML. Kita akan bermain-main di daerah sini saja yang blok abu-abu ini. Nah, bentuk dasar yang digambar itu cuma ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu adalah garis, bisa dilihat di buku ya. Bentuk dasar itu ada, tadi bentuk dasar, ini. Yang pertama itu, ini apa ya? Saya sendiri lupa. Ini menyiapkan, mengatur warna background. Oh ya, ini benar. Bentuk dasar itu pertama itu titik, habis titik garis, setelah garis persegi panjang untuk persegi, kemudian lingkaran itu dia menggunakan elips, karena sebenarnya elips itu lingkaran itu ada elips dengan jari-jari X dan Y sama kan, lingkaran kan. Nah, dia tidak ada perintah cycle, adanya elips. Nah, kita coba satu-satu ya, satu. Jadi kalau kita mau gambar segi 4, kita menggunakan rectangle. Rectangle. Nah, formatnya itu adalah ini koordinat. Oh ya, sebelum yang kiri kita harus tahu dulu ininya. Layar yang ini, ya kan, ini ada sebenarnya koordinat mirip kartesian. Tapi kalau kartesian kan dia pusatnya di sini kan, di pojok kiri bawah kan 0,0. Nah, posisi terbalik. Dia di kanan di pojok kiri atas. Jadi di sini ada 0,0. Nah, ke arah kanan itu X positif. Ke arah bawah justru terbalik juga, Y positif dia. Jadi sebenarnya ada koordinat kartesian tapi terbalik. Jadi yang 0,0-nya di pojok kiri atas, terus kalau dia bergerak ke arah kanan itu jadi X positif, kalau ke arah bawah absisnya jadi Y-nya positif bukan negatif. Itu yang sering membuat kita rancu gitu. Jadi misalnya kalau kita mau gambar segi 4, segi 4 itu rectangle,
Kemudian ini formatnya begini dia, x, y, dx, dy. Nah, saya kasih keterangan dulu ya. Keterangan dulu. Nah, x, y itu koordinat titik pojok kiri atas persegi ya kan. Kemudian dx itu panjang, dy itu lebar. Tapi ingat dy ke bawah buat ke atas. Jadi kalau saya mau buat dia di koordinat misalnya 50 piksel, 50 piksel, panjangnya misalnya 100 piksel, lebarnya 80 piksel, nah seperti itu. Satuannya adalah piksel. Satuannya piksel. Piksel itu ada satu titik di monitor kita ini. Jadi monitor ini kan titik-titik ya, titik-titik. Nah, satu titik itu satu piksel. Nah, ini kalau saya save, itu dia persegi panjangnya. Nah, kalau misalnya kita gambar lingkaran, nah lingkaran itu dia nggak ada circle, adanya elips. Nah, perintah-perintahnya ada di dalam buku diktat tadi, modul tadi. Nah, formatnya tetap sama, x, y, koordinat, terus yang berikutnya adalah jari-jari yang arah x, jari arah y. Nah, saya kasih keterangan dulu. Di sini ya keterangan buat itu. Jadi x, y itu adalah koordinat titik pusat, ya kan? Nah, rx itu jari arah horizontal, dan dy itu jari-jari vertikal. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya mau buat dia di tengah-tengah lingkaran, berarti kan ini kan 900,800, berarti kotak tengah kan 450, berapa 400 ya. 400 ini 600 jadi kelebaran, berarti 300 ini ya. 300. Kemudian jari-jarinya yang arah X-nya misalnya sama dengan arah Y. Ya, jadi lingkaran ini kan 200 piksel dan 200 piksel. Nah, ini kalau saya save, tinggal saya buka di sini, saya reload, nah jadi lingkaran. Nah, kalau mau bikin elips, saya bisa bikin lagi. Saya tinggal copy ini ya. Yang mau elips yang kedua itu kan. Elips yang kedua. Nah, misalnya kita geser sedikit nih ke arah kiri, ya kan 300. Kemudian ininya 100. Kita lihat jadinya apa. Nah, seperti itu. Kalau kita geser ke kanan misalnya, nah kita geser ke kanan, elips. Jadi ini kan kurangnya 150 ya, ini berarti tambah 150 jadi 600 ya. 300 sama besarnya 200. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ini mau saya ubah bentuknya, jadi ini saya balik, jadi ini saya geser lagi sedikit 700, ini saya jadikan 200, ini saya buat jadi 100. Nah, seperti itu. Nah, ini buat gambar kotak. Nah, animasi itu isinya cuma kotak dan lingkaran. Cuma itu aja, kotak dan lingkaran. Jadi bisa dilihat. Di sini kan cuma lingkaran, garis. Terus di sini kotak semua sama lingkaran ya kan. Kompor kotak semua. Apalagi coba? Alat ukur kotak semua sama teks. Nggak ada lagi, cuma semua itu mudah sebenarnya, cuma kotak dan lingkaran. Tergantung kitanya aja mau dibuat jadi apa gitu. Nah, misalnya sekarang saya mau buat, oh ya, kotak ini bisa lancip, bisa bersudut lancip, bisa juga ini kita buat ada lengkungannya, ada filetnya, ada radiusnya. Caranya seperti ini. Jadi format yang kedua ya. Jadi kita bisa ubah kotak dengan radius. Formatnya itu x, y, dx, dy. Nah, ini ada r pojok, r kiri atas, ini r kanan atas, ini r kanan kiri itu KR ya. Kiri atas, kanan atas, terus
kanan bawah, terus koma lagi, R kanan, R, sorry, ini kiri ya, kiri bawah, kemudian ini baru kanan bawah. Saya keterangan di sini ya. Jadi kalau ini untuk persegi dengan radius di pojoknya, di sudutnya, berarti R, K, R, A itu sudut kanan kiri, kiri atas, R, K, N, A itu sudut kanan atas, R, K, R, B sudut bawah sini ya kan, sudut kanan bawah, dan R, K, N, B sorry ini kiri ya, balik kiri. Nah ini baru kanan ya, sudut kanan bawah. Nah jadi kita isi, misalnya kita isi ininya misalnya 100 ya, koordinatnya 100,100, sumbu X, panjangnya misalnya 200, lebarnya 200, sudutnya saya ambil misalnya melengkung itu dengan jari-jari misalnya 20, sama semua piksel jari-jarinya, maka nanti yang nampak, kalau ini ada, oke, udah benar. Nah seperti itu. Kalau tidak diisi, kalau kita tidak isi ininya, tidak kita isi jari-jarinya seperti ini, maka nanti akan lancip, dianggapnya 0 jari-jarinya. Tapi kalau kita isi jari-jarinya, nanti dia akan membentuk busur atau tidak lancip lagi bentuk lingkaran di ujungnya. Nah, ini kan masih sama warnanya nih. Bagaimana kita memberi warna? Nah, memberi warna itu agak unik. Jadi, misalnya kita mau memberi warna persegi yang ini ya, yang pertama. Maka di atas yang persegi pertama ini, kita kasih perintah fill. Artinya mengisi warna apa. Misalnya kalau kita mau warna merah, berarti R-nya 255, kemudian green-nya 0, birunya 0. Semua jadi merah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dianggap kita nge-fill semua benda yang ada di bawah sini gitu. Nah, berarti harus di stop. Stopnya di stopnya di sini. Nah, ini kita fill lagi. Nah, kita fill. Nah, berarti dia sendiri yang merah. Yang lain masih putih. Nah, kalau kita mau memberi warna yang lingkaran besar ini, ya kan, saya mau warnanya hijau gelap, berarti ini lingkaran ini kan yang ini ya. Nah, jadi ini kita ganti, ini hijau gelap itu berarti merahnya 0, karena dia gelap berarti kita kasihnya ya jangan via blok. Ini kita blok 255. Nah, kalau kita save, jadi hijau gelap ya. Terus kalau misalnya segi panjang persegi yang kotak dan ada radius ini mau kita kasih warna misalnya hitam gitu. Itu percampuran kan. Kalau kuning itu adalah kuning agak gelap ya, berarti merah dicampur dengan hijau. Birunya kita kasih 0. Nah, bukan kuning jadi hijau ya. Coba kita ubah ininya jadi misalnya 180. Ini 180 oranye harusnya. Agak masih terang, masih itu. Kalau kita naikkan lagi, misalnya di 200 dengan 200. Nah, udah mulai kuning. Nah, kalau misalnya kita mau garisnya dipertebal itu, jadi segi panjang ini mungkin kan garisnya tipis ya kan. Kita mau bikin garisnya tebal. Kita tinggal tambahkan perintah stroke.
di sini di awal. Cukup. Wait. Nah, standarnya dia 2 piksel, kita ubah misalnya jadi 5 piksel ya kan. 5 piksel. Nah, ini nanti semuanya berubah karena nggak diblok ya kan. Nah, ini tebal. Terus warna garisnya kita ubah, misalnya mau warnanya bukan hitam. Kita bisa ubah dengan perintah stroke, tapi ininya warna. Misalnya kita maunya biru, berarti 0,0,255. Jadi biru. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Nah, kemudian animasinya di mana, Pak? Gitu kan. Nah, contoh animasi. Nah, kita bisa buat animasi kita dengan cara dengan modal ini, modal koordinatnya ini. Ini kan masih tetap nih. Konstan 50 50, misalnya segi 4 yang kecil nih, yang besar ya, yang besar yang paling bawah ya. Yang 100,100. Besar tetap dong. Nah, kalau misalnya ini kita ubah-ubah, berarti kan dia nanti posisi berubah kan. Nah, misalnya saya kasih dulu satu variabel misalnya X gitu kan. X ini kasih angkanya misalnya 0 gitu. Nah, kemudian di sini saya buat satu rumus X sama dengan X ditambah misalnya 1 gitu. Nah, kemudian ini yang 100 ini saya tambah dengan X gitu. Nah, kita lihat jadinya apa ya. Dia bergerak. Kenapa dia bergerak? Karena di sini kan selalu bertambah. Jadi kan ini kan dia kan semacam loop kan. Jadi dia pertama X-nya tambah 0 ya kan. Terus loop yang kedua X-nya tambah 0 tambah 1, 1, berarti X-nya 1. Berarti X-nya tambah 1, 1, 1. Terus tambah lagi kan yang frame yang berikutnya. Kan tadi per frame ya. Frame berikutnya tambah lagi 1. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 102. Tambah lagi frame ketiga. 2 tambah 1, 3. 103. Tambah frame keempat. 103 tambah 1. Jadi 105 dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Akhirnya lewat kan. Nah, kita nggak mau lewat, harus ada batas. Nah, di situ ada fungsi logika. Berarti kita harus ada fungsi logika, kita pakai if. Karena kalau if itu kan kalau x-nya itu lebih besar atau sama dengan misalnya 500 deh ya kan 500 itu tebak-tebak aja ya. Maka apa yang kita lakukan? Maka x-nya nanti ya kita stop x-nya sama dengan berapa? 600 gitu atau 500. Ya 500 ya kan stop di situ gitu. 500. Oke, kita tes ya. Jadi ini bahasanya bacanya kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 500, maka X-nya itu stop 500. Kita ulang, nanti jalan terus. Mana 500? Di mana ya? Di mana dia? Lewat. Nah, stop di situ. Nah, terus kita mau dibalik arah. Kembali ke posisi awal gimana? Nah, berarti harus ada pembalik. Berarti harus dikali dengan satu angka minus. Supaya nanti ini berubah jadi minus kan. Nah, gimana caranya? Nah, saya buat konstanta di sini. Di sini sedikit manipulasinya. Membalik disebut direction gitu kan. Awalnya satu directionnya, ya kan, supaya dia bergerak kiri. Jadi ini saya tambah dengan direction gitu kan. Nah, setelah dia nyampe di X, berarti X-nya 500, terus direction kita ubah. Direction menjadi min 1. Min 1, lalu kita tes. Jalan terus. Iya, 500 balik arah. Nah, kenapa dibalik arah? Karena sudah sampai 500, ini sudah sampai 500, ya kan, X-nya sampai 500, X-nya tadi berubah jadi 500, X menjadi 500, terus direction-nya jadi min 1, akhirnya rumus yang ini berubah jadi negatif, gitu. Jadi mengurangkan. Nah, ini lewat ke tembok sebelah sini, kan, ke dinding sebelah kiri. Nah, supaya di stop gimana? Supaya di stop, berarti kita harus kasih satu logika lagi di sininya. Coba. Ya udah, kita kasih logika lagi di sininya. Nah, kalau X-nya nanti ya kan
lebih kecil atau sama dengan 100, kembali titik awal berarti ya kan, apa yang kita lakukan? Ya di stop, berarti stopnya gimana ya? X sama dengan 100, ya kan? Nah, direction-nya gimana? Sama dengan 0, misal gitu kan. Nah, kita coba-coba aja ya, sama dengan 0. Kita ulang. Oh, salah berarti nggak bisa. Lebih kecil tuh sama dengan, jadi jangan 100. Berarti 100. Atau mungkin direction nggak boleh sama 0 ya. Oke, 100. Lebih kecil atau sama dengan, oke, kita cek. Nah, jalan. Balik arah. Stop. Nah, Bapak Ibu, dari animasi ini ada ide nggak mau bikin apa coba kotak ini? Ayo, ada yang mau memberi ide bikin apa gitu? Praktikum atau eksperimen atau percobaan fisika apa yang seperti ini gitu? Momentum, momentum bisa juga biar lebih rumit. Yang simple deh, yang itu. Ini kan GLB kan tadi kan? Ya kan? Geraknya kita lihat geraknya ya. Coba kita lihat geraknya. Kan konstan kan? Ya kan? Nah, gimana kalau kita mau buat dia jadi, kalau misalnya mantul kan nggak konstan, ada percepatan di situ kan, berarti ada A di situ. Nah, gimana kita mau nambahkan A di situ coba? Nah, kita lihat ya. Kita mau dia geraknya apa apa jadi GLBB. Kita tambahkan aja. Jadi misalnya ini kita anggap ini sebagai direction, ini sebagai direction ya. Kita buat satu kecepatan di sini ya kan. Jadi integer V itu ada kecepatan. Kecepatannya kita kasih berapa nih? V-nya dulu deh ya kan, V-nya dulu. Nah, kemudian kita kasih lagi percepatan. Kecepatan itu A ya. Nah, berarti kecepatannya kan berubah kan, nggak konstan kan. Jadi V, kecepatan V, V-nya V kecil harusnya ya. V besar itu volume. Oke. V sama dengan V ditambah dengan percepatan gitu. Nah, jangan kita berpatokan dengan rumus yang fisika kemarin itu. Nggak sama, apa, nggak bisa diterapkan langsung gitu loh. Harus kita. Nah, setelah itu baru nanti ini ditambah dengan V dikali dengan arahnya gitu kan. Jadi nanti V ini berubah-ubah kan. Kalau misalnya kita cuma tambahkan V saja, misalnya ini nggak ada itu, ini saya matikan. Nah, ini V saya kasih V awalnya misalnya 2 itu ya, 2 meter per 2 pixel per frame per perubahan frame ya kan. Nah, kalau dia seperti ini berarti kan V-nya selalu 2 2 2 2 2 2 ya kan. Berarti pertambahan jarak kan 2. Misalnya kalau 2 meter per detik berarti kan bertambah 2 setiap detik kan. 2 detik pertama, 2 detik kedua. Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini, jadi kan V-nya nggak tetap lagi. Frame pertama, A-nya masih, oh ya A-nya kita sebut misalnya 0,1 deh, 0,2 deh, kecil aja ya. Pada titik pertama, A-nya, V-nya itu V tambah, berarti 2 tambah 0,2. Di perubahan frame berikutnya, 2,2 ditambah 0,2, 2,4. Berarti tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat kan. Nah, kita coba sekarang. Berarti kan udah kita set, kita coba. Nah, percepatan kan, berhenti. Kita ulang lagi ya. Kecepatan, berhenti.
Nah, ini bisa digunakan tool kan. Nah, kalau misalnya ini kita perbesar di 0,5 gitu. Jangan kita patokan dengan gravitasi bumi ya 9,81 ya, nanti nggak bisa dibaca sama anaknya. 9,81 ibadah tes di Japannya. Nggak jangan. Nah, kalau kencang ya kan, kalau kencang. Jadi ya itulah. Terus gimana kalau misalnya soal soal di buku 9,81 terus kita bikin A-nya 5. Caranya dimanipulasi. Jadi 9,81 itu gimana caranya diprogram disetara dengan 0,5 menggunakan perbandingan. Nah, kalau dia mau mantau bolak-balik, jadi kayak semacam pantulan bolak-balik, kita tambahkan di sini dirnya, directionnya kita ubah jadi positif, ya kan? Ini kan negatif nih, ya kan? Ini kan negatif nih, ya kan? Negatif kan jadi positif, jadi balik lagi ke awal, tes ya. Nah, terus kembali, ya kan? Makin cepat terus itu, nggak berhenti berhenti gitu kan, ulang lagi. Nah, kebayang kan? Nah, sekarang ini nggak mau berhenti dia nih. Ya udah, ini saya matikan dulu. Kasihan ininya, monsternya. Oke, nah sekarang yang ini yang merah saya mau geraknya atas bawah. Yang merah atas bawah. Gimana caranya? Berarti yang merah kan yang mana dia? Yang ini. Yang merah itu, nah itulah fungsinya keterangan. Saya sendiri lupa. Berarti ini yang merah kan? Ini yang merah ya. Saya geser ke bawah dikit ininya ya. Nah, ini yang merah. Oke, ini yang merah. Ini kotak yang merah. Nah, berarti di sini jadinya Y ya kan? Nah, ini kita tambah lagi di sini. Integer Y sama dengan 0, tinggal jiplak aja. Y sama dengan 0 ya kan. Terus integer, nah directionnya kita ganti jadi dir Y ya kan. Direction Y ya kan. Direction arah Y sama dengan 1 gitu. Kemudian kecepatannya samain aja 2 gitu kan. Terus percepatannya ya karena di arah vertikal jadi gravitasi kan. G sama dengan misalnya 0,5 ya kan? Nah udah kita bikin di sini. Berarti V-nya tadi jadi apa? V-nya 2 ya, sama. Nah, nggak boleh sama ya. V-nya 2 ini nggak boleh sama nih. Jadi ini saya bikin VY saja. Nanti saya buat ini VY sama dengan VY ditambah gravitasi ya kan. Kemudian nanti yang di sini berubah, berarti Y-nya sama dengan Y ditambah VY dikali dengan apa, direction Y. Nah, kemudian nanti yang ini 50-nya saya tambahkan dengan Y gitu. Nah, kemudian kita coba aja dulu, jatuh nggak kan? Tes dulu. Oke, jalan. Tapi jatuh ke bawah terus nggak ada batasnya, ya kan? Harusnya kalau kena paling bawah sini, ya kan, bagian dasar ini dia mantul ke atas lagi, ya kan? Atau berhenti di bawah aja deh, ya kan? Jatuh bebas ceritanya kan, jatuh bebas, berarti dia kena bawah, dia mantul. Berarti jika, ya kan, jika Y-nya itu nanti lebih besar atau sama dengan paling bawah itu kan 600 nih ya. Lebih besar atau sama dengan 600, maka kita ngapain nih? Maka nanti berarti Y-nya jadi 600, gitu kan? Y jadi 600, udah stop dia. Coba tes, kita jalanin. Tuh, lah masih lolos ke bawah. Ke bawah ini hilang ya. Coba kita lihat ya. Apa masalahnya nih? Hmm, jika Y-nya lebih besar daripada 600, kita lihat yang sini, bedanya apa coba? Y-nya, coba kita 600 nih, mundur dikit ya. 400 itu ya. Jadi dia berdiri di bawah, gitu, kelihatan. Mantul dia. Berarti ada yang pakai bersama nih. Apa di sini ya? X, dir, G. Coba kita lihat.
VY ini 600, ini di mana nih masalahnya nih? Lebih besar sama kalau saya tambahkan direction saya ubah jadi ini 1. Oke. Tapi kenapa dia nggak mau berhenti di bawah ini ya? Ini saya panggil ini ya kan? Y-nya tadi berapa? 50 ya? 50. Pak, dicoba if Y-nya lebih besar sama dengan 400 gimana, Pak? Oh, iya benar, Bu. 400. Ini saya oke. Betul. Meter itu kan. Kemudian kotak ini misalnya saya kasih warna ya display biar ngejreng masih warna merah. Terus yang box luarnya saya kasih misalnya warna abu-abu. Kan bisa seperti itu kan. Nah, kemudian tulisan dalam ini saya mau kasih misalnya 40 gitu kan. Nah, tapi jangan warna abu-abu, saya kasih warna putih misalnya. Ya, di kontras gitu kan. Nah, kita buat ini dulu nih. Kita buat ini dulu. Jadi ini mau kita buat ke proses yang tadi. Nah, jadi pertama-tama, nah, kemudian lagi kita butuh kotak, ya kan? Kita butuh kotak, cuma ada kotak dan teks saja. Kita buat kotak dulu. Kotak tadi kan rectangle, koordinat sembarang aja, ya kan? Misalnya kita buat di tengah-tengah ada ya, 300,300, kemudian jari-jarinya misalnya 100 kegedean mungkin ya 80, ke bawah misalnya 40 gitu kan. Ya sembarangan nanti kan kalau bisa kegedean bisa kita kecilin kan. Nah, kita buat. Nah, di situ dia. Oke, dari segitu aja cukup mungkin ya. Nah, kemudian karena ininya ada sudutnya nggak lancip, berarti kita tambahkan radius kan. Berarti radiusnya juga karena ininya kotaknya kecil, jangan digede, bisa kita kasih 10. 10 aja semuanya. 10, kita save, text. Oke, jadi seperti itu. Nah, warnanya apa? Warnanya abu-abu. Berarti kita fill dengan backgroundnya kan 230, jadi yang 230 kita bikin yang lebih gelap, 200 misalnya. Nah, udah ya. Terus garisnya ini terlalu tipis, gitu kan? Saya mau bikin garisnya lebih tebal dikit, maka kita bikin stroke weight, cantik, GHT, bisa 2 pixel. Nah, kayaknya kurang panjang deh, kurang panjang ya. Kurang panjang berarti saya bikin di 100 ininya. Oke, nah box sudah jadi. Sekarang kita buat displaynya. Displaynya masih kotak juga, rectangle. Nah, kalau ini kan nggak mepet tembok kan, nggak mepet sini. Kalau dia harus ada jarak di sini kan. Oh, atas juga ada jarak. Nah, berarti di sini harus bisa kita lebihkan 310 misalnya kan, yang atasnya ini 310, panjangnya cuma 80, kemudian lebarnya nggak 40 nih, karena lebarnya misalnya 20 gitu ya. Nah, udah, dan nggak lancip, nggak harus lancip. Nah, seperti itu. Terus masih kurang panjang yang luar, ya kan nanti kan ada tulisannya. Ada tulisannya, berarti yang ini saya tambahkan 40. Nah, terus di sininya harus warna merah. Yang kotak kecil di dalam displaynya, berarti kita harus kasih fill, red-nya 255, green-nya 0, biru-nya 0. Oke, udah jadi. Merahnya terlalu kencreng, agak usah gelap dikit, berarti saya kurangin jadi 155 deh. Ya. Nah, kemudian harus ada satuannya. Nah, karena saya mau buat voltmeter, maka satuannya saya kasih V. Nah, saya buat teks di sini.
teks, buka kurung, V, ya kan. Nah, oh ya tadi belum teks ya. Teks itu begini caranya. Jadi ada satu yang mau kita tulis apa itu kan misalnya kita buat x gitu ya kan. Kemudian koordinat x, y. Jadi keterangan di sini ya kan. Jadi teks itu x, y itu koordinat awal teks. Terus yang x itu x standar kutip ya. Standar kutip itu berarti apa yang mau ditampilkan gitu loh. Jadi kalau di sini saya mau tampilkan huruf V besar, berarti kita bikin V besar begini. Nah posisinya saya belum tahu nih, tapi dia pastinya kan di sini kan. Berarti di sini setelah X yang ini pojok sini. Berarti ini 310 tambah 80, berarti 390, berarti sekitar 400 nih, 400. Y-nya mungkin sekitar 20. Gak apa-apa, coba aja kan. Kalau salah kita geser. Nah, di sini dia. Kok bisa di situ ya? Coba kita lihat. Oh ya, bukan 20 ya. Harusnya berapa? 300 ya. Nah, masih kurang ke bawah. 325 ya. 325 nih, 420. Oke. Terlalu ke belakang ya. Terlalu ke belakang terus terlalu kecil teksnya. Nah, berarti kita perbesar dulu teksnya. Caranya gini, teks size. Nah, penulisannya S-nya besar, yang lain kecil. Bisa kita buat 14 pixel ya kan, 14 poin. Oh, ini harus ada ininya, jangan lupa. Nah, gitu ya. 14 pixel. Masih kurang, berarti kita buat 20 pixel. 20 pixel. Terus, jangan warna merah. Jadi kita fill-nya hitam. Jadi kita kasih warna hitam teksnya. Oh, hitam itu mau. Oke. Terlalu ke kanan, kalau digeser ke kiri. Berarti ininya 410 aja. Oke, kurang bawah dikit ya. Nah. Oke, jadi deh segini ya. Nah, ini sudah jadi alat ukur. Sekarang tinggal ngisi dalam ini pakai apa gitu. Nah, ini. Jadi ngisinya pakai teks juga. Nah, kita copy ini ya kan. Tapi nanti teksnya bisa diubah-ubah ya. Kita copy dan ke sini. Posisinya sekarang 330. Nah, ini kita nah, berarti kemudian teksnya lebih kecil sedikit 18. Oke, kurang kayak segi 4 ini kurang gede deh yang ini ya. Yang harusnya 30, kemudian ini saya kurangin jadi 5, jadi 305. Terus posisinya 30. Coba. Ya, segitulah. Nah, 24 volt ini kan harus berubah-ubah ya kan. Nah, nanti ini harus jadi konstanta. Biasanya ini saya buat jadi konstanta. Misalnya kalau dia tegangan kita sebut P, dan di sini kita bikin atau plot ya. Karena di bilangan di sini pecahan, plot V gitu. Nah, V-nya misalnya sama dengan berapa? Misalnya sama dengan 0 gitu kan. Jadi dia 0 volt, belum ada apa-apanya. Nah, 0. Nah, ini masih satu ukur yang masih mentah. Nah, masalahnya kita lihat ke program kan, buat bikin satu alat ukur ini ya kan kita butuh baris kode sebanyak ini nih. Gini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita butuh 10 alat ukur, apakah kita akan mengetik ini terus-terusan berulang kan kita repot. Nah, maka supaya gampang kita buat ini jadi sebuah public void. Jadi kita ini kita pindahkan ke public void, nanti kita panggil. Caranya seperti ini. Jadi kita buat satu di bawah sini namanya public void. Kita sebutnya voltmeter, ya kan? Volt kurang T, voltmeter. Kemudian kita kasih parameter.
parameternya apa nih? Jadi parameternya adalah bilangan yang diukur, tegangan, posisi koordinat X, sama posisi koordinat Y gitu kan. Terus kodenya kita dipindahin semua. Kita copy ke sini. Nah, sekarang, nah supaya nanti ininya bisa berpindah-pindah, maka nanti ini kita ganti. Jadi yang ini jadi X ya kan. Nanti apapun yang orang tulis di sini ya kan akan pindah ke sini. Kemudian sebelah jadi Y. Nah, X tadi kan 300 ya. Ini agak perlu berpikir. Jadi X kan 300, panjangnya 140. Berarti 300 kurang berapa tuh? Kurang 100. Jadi X sama dengan, berarti yang ini bertiga, X kurang berapa? 160 ya. 160. Nah, kemudian yang lebarnya 40. Y-nya 300. Berarti dia Y kurang berapa nih? Y kurang sebenarnya nggak boleh begini, jadi nggak apa-apa kita bikin dulu ya. Misalnya Y kurang 260. Bisa jadi negatif dia ya. Oh dia jadi 50-an ya. Coba dulu ya. Kemudian yang ini jadi X tambah X tambah 10. Yang ini Y tambah 5. Y tambah 5. Pak, Ya. X dan DY-nya bukan variabel kan ya, Pak? X dan Y-nya variabel, Bu. DXY. DX, DY, Pak. Oh, DSDY yang, oh bukan. Enggak, saya enggak. Oh iya ya, jangan jadi variabel, benar ya. Benar, Bu. Jangan jadi variabel, jadi 140. Ya, nanti kalau bikin jadi variabel berubah semua ya. Itu tadi saya bingung. Nah, ya sama ya. Betul. Makasih, Bu. Nah, cuma nanti di sini, ini apa ya? Lupa nih. 80. Oh, panjangnya ya. Nah, ini biarin aja. Kemudian ini tetap sama. Nah, ini yang berubah ya, ini ya. Ini berarti jadinya nanti X tambah, oh tadi 410 kurangin 300, 110 ya. Yang ini nanti Y tambah 30. Ini sama, nanti ini 330 ya. Berarti ini X tambah 30. Oh iya, saya lupa tadi. X ya, jangan bilang variabel. Tambah 30, ini Y tambah 30. Nah, ini saya stop dulu, yang ini saya matikan dulu, nanti saya hapus. Kita mau panggil formatternya. Nah, kita panggil formatternya. Caranya tinggal sama ini ya, sama seperti ini. Vol, meter, buka kurung, floatnya itu kita bikin. Nah, ini kita bikin satu ini sama ya, V-nya nggak apa-apa sama, karena ini kan variabel lokal global. V, terus jarak bisa kita taruh di 200,200. Ya. Nah, pindah ke situ. Nah, V-nya di sini, ini masalahnya. Ada salah. Apa yang salah? Nah, Y-nya huruf besar. Ya, Y-nya huruf besar. Oke. Nah, kalau misalnya mau bikin komentar yang kedua, ya tinggal tambahin di sini gitu. Jadi tinggal disebut vol meter yang kedua, vol kurang T ya, vol meter. Misalnya, nah ini misalnya jadi samain aja nggak apa-apa, V posisinya misalnya dia ada di 400 gitu. Set. Oke, ya kan. Nah, mau bikin lagi formatter yang ketiga, tinggal copy aja ini. Nah, misalnya di posisinya, misalnya dia di sebelahnya, 600. Gitu. Oke. Nah, ini formatter. Nah, kalau kita mau bikin jadi ampere meter, tinggal ganti aja huruf A ininya. Itu enaknya animasi kan komputer kan. Terus ininya, oh ya, sebentar.
Jangan ini diganti huruf A ya. Ini kita copy semua, terus ini kita ganti jadi ampere meter, gitu. Ini floatnya saya ganti huruf float A biar membedakan dengan voltmeter. Ini jadi A. Nah, ininya teksnya jadi A juga. Gitu. Nah, integer saya tambahkan satu variabel di sini A misalnya sama dengan 0. Nah, terus saya panggil di sini ini udah ada ya ampere meter A, posisinya misalnya dia di 100,50 di atas. Buat ampere meter keluar situ. Kalau kita mau jadikan ukur temperatur misalnya kan, dari kita copy ini, kita copy, ya kan, terus menjadikan temperatur, misalnya termometer ya kan, termometer gitu, ini jadi T gitu kan, jadi T, termometer berarti Celsius ya, atau Kelvin atau Fahrenheit terserah. C, nah maksud derajatnya kan, nah ini kita cek kita aja, kita copy ini satu, taruh di atas, terus ini jadikan O, terus kita naikkan ke atas, hurufnya kecilin, oh ya sebentar, hurufnya harus dikecilin ya, berarti saya taruh di bawah sini, tuh, nah, terus teksnya saya kecilin, teks size-nya saya buat misalnya jadi 12, terus Y-nya saya naikin ke atas sedikit gitu, 20 gitu, kita cek ya, saya panggil di sini ya kan, tambahin T sama dengan 0, ini termometer buka kurung P misalnya di 200,50. Nah tiba-tibanan dia geser lagi sedikit, ini 400,50. Terus tadi kayaknya C-nya bermasalah ya, derajatnya tadi berarti mana tadi ya derajat, ini oh ya ini mundur sedikit, berarti ini yang buat 98 gitu. Ya, nah sudah. Nah terus gimana supaya angka ini bisa berubah-ubah? Nah misalnya berarti kita harus ada satu variabel mau mengubah itu ya kan. Pakai apa? Misalnya pakai scroll ya, pakai scroll. Berarti kita buat scroll dulu nih. Kita buat scroll. Nah, saya ambil yang udah jadi deh scrollnya. Misalnya kita ambil ini deh ya, PSU ini ya. PSU itu ada di animasi PSU itu ini power supply ya. Kita ambil PSU-nya, ini ada di kelas PSU. Saya copy, saya tambahkan di yang ini ya kan, paling bawah. Nah, sekarang kita bikin power supply-nya. Jadi power supply ini namanya apa ya tadi saya lupa namanya. Namanya itu ini PSU, terus parameternya X dan Y. Saya bikin kan misalnya PSU kecil sama dengan PSU. Itu ya. Kita cek PSU off sama dengan. Nah, PSU kecil, PSU besar, PSU salah ya. Lupa saya. Iya betul. Tambah T koma jangan lupa. Nah, kemudian kita buat di sini PSU kecil sama dengan new dipanggil ya kan, new PSU besar. Posisinya kita taruh misalnya di 400,400 ya. Terus di browsing ini saya hapus saja, nggak pakai lagi ini kan. Nah di sini saya bikin nanti PSU kecil dot display PSU dot update. Mana ini ya.
Ada salah. Nah, kalau dia seperti ini berarti ada salah penulisan. Tinggal cari apa salahnya nih. Ini sudah display update, terus kelas, kurung awalnya sama, ini juga sama, sama dia ada masalah di sini, berarti masalah di sini ya. Nah, kita lihat aja tadi ya masalahnya apa kan. Ini sama, ini sama, betul. Oh, huruf besar, huruf besar, betul. Ada titik komanya, udah. Terus display, betul. Ini kan dua ini. Display update. Kenapa dia nggak mau? Oke. Nah ini penyakit nih, kalau udah begini kita harus nyari sedikit satu sampai ketemu. Jadi tertulisnya display, Pak. Gimana Pak? Display bukan bukan display. Display ya. Display ini ya tulisnya. Oh iya, kurang S tuh kan. Satu kurang S ini menyebalkan di. Nah, ketutupan. Berarti ini saya hapus saja voltmeter ini ya. Voltmeter yang saya mau yang ampermeter atau voltmeter deh, yang termometer ini sama ini saya hapus. Berarti yang ini saya hapus, saya matikan, ini saya matikan. Ya, nah sekarang kita tinggal ngeling power supply ini ke dua ini. Nah, di sini ada manipulasi lagi nih. Nah, power supply itu cara ngambilnya nanti saya jelaskan cara buat ininya kelasnya ya. Tapi nah, dia ada di sini di get nama nih plot nilai. Jadi ada di fungsi nilai. Jadi tinggal kita buat di tadi mana voltmeter yang tadi mana voltmeter ini ya. Kita buat sini deh. Plot of udah ada P-nya ini ya, P-nya kita buang nolnya, pakai nol lagi, nanti bisa saja di P-nya P besar itu dot nilai. Nah, kalau kita jalankan ada salah lagi, apa nih? Ampere menghilang. Ini saya nilai V of P salah ya, V sama dengan ini harusnya sama dengan PSU dot nilai. Nah, salah nulis. Ya, nah kalau saya ubah, nah angkanya berubah kan? Tapi tegangan angkanya masih ngaco kan? Masa paling kecil 400 volt, paling besarnya 479 volt. Kita harus ubah itu. Kemudian koma-komanya ini kan, kita kalau supaya nggak usah pakai koma-koma ya kan, biar gampang. Cara menghilangkan komanya nanti di sini kita tambahkan aja fungsi ini kan, koma 0 desimal. Oke. Nah sekarang bagaimana kita mengubah di sini jadi 0 volt, di sini jadi berapa 470. Nah, tinggal kita kurangin aja kan. Kalau misalnya saya kurangin 400, berarti ini munculnya 1 volt kan. Kalau saya kurangin 401, munculnya 0 volt. Nah, berarti di angka ini ya kan, yang V ini saya tinggal kurangkan dengan 401. Nah, jadi 0 volt ini minus ya. Nah, minus. Nah, minusnya nggak mungkin kan minus kan. Nah, kita maunya segini dia off. Terus ngitung gitu kan. Nah, pakai fungsi logika. Jadi nanti di sini kita buat gimana bagusnya, buatnya di sini juga boleh ya. Jika V lebih kecil atau sama dengan 1 volt, maka print text
buka kurung, off. Nah, di mana kita taruh hurufnya? Kita taruh di sini. Oh, di situ. Kita taruh di PSU-nya ini, PSU-nya di berapa ya? Nah, tebak-tebaknya 400 ya, coba kita bikin 400, 400 kita geser kalau benar ya kan? Salah, apa salah ya? Kurang berukur awal. Angka yang muncul tadi. Ya udah nggak apa-apa, kan ukur kan. Nah, harusnya bisa dikasih teks di sini nantinya itu. Kenapa dia nggak ada? Teks of, oke. So, ini 400 tuh ada di mana ya? 400. Tutupan ini voltmeter. Oh iya, di belakang voltmeter. Berarti kita pindahin dulu di kemana ya? Ke atas ya, ke atas. Ke atas. Nggak ada juga ya. Oh, kalau 50, 200. Mana hurufnya dia? Ini dia off-nya kan di sebelah sini ya. Nah, ini mau pindahin ke sini gitu loh. Nah, tinggal kita geser. Nah, terus tulisannya pindah ke situ berarti ininya 200. Tadi di mana 200 ya, pakai 200. Coba dulu. Nah, ke bawah. Atau nanti bisa dipindahin kemana ya? Nah, bawah 120. 220 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus misalnya ampere meternya berapa? Misalnya kita mau hubungkan antara tegangan, nah ada resistor, misalnya resistor, saya mau ambil resistor lagi ya. Ambil resistor misalnya gimana ya? Hmm, kita buat resistor dulu deh. Kita buat resistor dulu. Nah, supaya mempersingkat waktu, saya pakai yang sudah ada ya, yang sudah saya buat aja. Scroll mendatar ini bisa jadi resistor. Kita ambil resistor yang mana ya? Misalnya, coba kita cek di sini yang sudah ada itu hukum ohm ya, hukum ohm dari resistor ya, hukum ohm agak rumit. Boleh sih hukum ohm ya, hukum ohm dari resistornya. Nah, ini udah kompleks ya. Kita lihat resistornya itu ada di R rheostat. Rheostat itu ada di bagian ini, ambil dari mana ya? PSU rheostat di bawah sini berarti ada rheostat. Kelas rheostat nih dia. Nanti kita copy semua. Mana tadi? Dua ampere meter. Nah, ini kita copy rheostatnya sampai ke ini kalau salah ya. Bawa ke yang tadi. Nah, terus saya ambil lagi, kita repot ambil di sini, berarti kita butuh rheostat. Ctrl C, kita pindah ke sini ya. Oke, terus kita butuh ini. Oke, biar kita situ. Nah, kemudian baru kita display rheostatnya. Display rheostat, display rheostat R ya, oke ini dia. Oke, buat masukkan ke sini. Oke, coba kita save jadi apa aja. Nah, ini
resistornya. Nah, sekarang kan V harus dibagi R, yang muncul di sini kan. Nah, sekarang kita Iber, Prilly, sama Mika. Dari jam V bagi R. Ini ya, A ini harus tekan. Oh, ini potentiometer kebuang aja dulu. Potentiometer nggak belum dipakai ya. Di A sama dengan V tadi itu dapat dari ini ya kan. Ini semua V dibagi R itu, nah R itu berarti kita lihat lagi di sini diambil dari ini dia. Oh ini R get Poston 300. Nah berarti R get Poston 300. Oke, nah jadi tinggal bikin kawatnya aja nanti. Tinggal bikin nyusunnya yang bagus, jadikan sebuah percobaan hukum Ohm. Benar nggak nih coba? Oh 78, 6,99 ya, 1,99 ya. Misalnya ini saya bikin genap deh 100 misalnya. 100 Ohm gitu kan. 100,6 Ohm, terus 0,78. Ya nggak terlalu tepat, nggak masalah. Tapi kalau desimal. Nah, kondisi ubah. Ya, seperti itu. Nah, lumayan capek juga nih. Seperti itu apa? Nah, jadi stop share dulu ya. Banyak sekali tadi. Nah, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Ju. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mencoba barangkali ya Pak Ju ya, mencoba mempraktikkan langsung di laptopnya. Ya, intinya sih harus mencoba sih, mencoba. Nah, cara mencoba yang dasarnya pentingnya ini tadi, yang dasarnya penting itu saya share lagi ya. Yang penting itu ini tadi, bagaimana menempatkan processing tadi ke dalam sebuah HTML file menggunakan Notepad gitu. Jadi ini yang penting, meta file yang penting ya kan, meta filenya, kemudian script yang bawah ini, sama canvas yang ini tadi. Nah, file ininya nanti ini murni processing. Nah, file ininya bisa diambil dari, kalau misalnya Bapak susah harus bikin ulang kayak tadi ya, bikin power supply kan bikin kelasnya lagi kan kayak gini kan, bikin restart lagi dari awal gitu kan. Nah, gunakannya yang sudah ada yang saya buat tadi itu. Nah, kalau saya harus, sebenarnya saya pengen menjelaskan satu-satu, cuma waktunya nggak akan pasti cukup. Nah, di sini sudah ada kelas PSU, sudah ada buat. Nah, kalau di website ini ya kan, website yang tadi mana ya? Nah, ini ya kan, kalau kita masuk ke listrik magnet, listrik. Oh, mau internetnya mati ya? Oh, magnet nggak ada ya? Oh, ini dia. Nah, di sini udah ada saklar. Misalnya Bapak Ibu butuh saklar itu kan, tinggal ambil. Ini kan ada saklar nih. Tinggal ambil di ininya, di source code download, ya kan, download di save komputer. Nah, ini tinggal diekstrak pakai WinRAR, ambil ininya HTML-nya. Kalau ininya kan sama JS-nya nih. Nah, style sheet-nya itu buat HTML, buat ini style sheet-nya itu buat mengatur ininya loh, tampil-tampil ininya, yang segala macam ya fancy-fancy-nya lah. Sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat itunya. Nah, kita ambil ininya, kita ekstrak, misalnya kita ekstrak ke tadi ya, ke D, animasi, yang kita ekstrak ke sini. Oke, udah ada di animasi harusnya. Nah, ini ya. Ini, ya kan? Nah, ini ada lampu seri kan? Tinggal dibuka pakai processing. Nah, saya butuh apa nih? Saya butuh saklar. Saya butuh saklar buat ditaruh di sini ya kan? Di mana hukum mana tadi ya? Di sini ya kan? Di yang kita buat tadi itu. Nah, kita cari di sini saklarnya ada di mana? Saklar itu ada di, nah ini. Saklar on, saklar horizontal on, saklar horizontal off. Copy aja ininya. Ya kan? Copy terus lihat parameternya dia X dan Y. X dan Y gitu kan. Nah, nanti tinggal saklar on, misalnya mau nyalain saklar kan di sini kan.
saklar off 600,250, berarti dia fungsi saklar off, horizontal off, SH off itu yang ini ya kan, saklar off, posisinya 600, berapa tadi? 250 gitu. Nanti muncul di gambarnya. Nah, kalau ini saya jalankan, sama, munculnya seperti ini gitu. Ya, menjalankan, nah, ini saya naik, turun, naik. Nah, kalau ini bisa diklik, kalau ini mati misalnya, oh nggak bisa ya, ada yang bisa diklik. Oh, ini kan bisa dua. Kalau di sini kan lampunya redup nih. Ini kan mati lampunya karena bawa tegangan. Ini kan tegangannya kan 12 volt. Ini kan 2,6 belum nyala dong. 0,6 belum nyala. Nah, 8,5 nyala tapi redup. Agak buram kan. Terus 12 volt masih nyala. Terang, ya kan 12 volt terang. Ini lihat tegangan ininya ya. 9,79 masih terang. 12 terang banget, akhir putus gitu. 16 volt putus karena udah lewat jauh dari 12 volt. Nah, kalau kita turunkan lagi dia nyala. Nah, ini kelihatan kalau di seri dia membagi tegangan ini. Nah, ini kalau buat anak SMP oke, nggak masalah. Tapi kalau buat yang sudah kuliah ini tidak bisa. Karena kan ketika lampunya nanti belum menyala, hambatannya kan tidak konstan. Nah, tapi kalau di SMP, SMA kan belum belajar sejauh itu. Nah, berarti nanti tergantung LKS-nya nanti Bapak Ibu. Buat mana nih? Kalau misalnya buat kuliah ya jangan pakai, harus diubah ininya. Jadi kalau begitu dia mulai nyala ada persamaan tambahan gitu kan. Jadi dia naik. Justru kan hambatannya akan naik dulu, kalau apa tuh saya lupa. Nah, setelah dia menyala, berpijar filamennya baru dia hambatannya konstan, baru berlaku hukum Ohm. Kalau belum menyala, belum berlaku hukum Ohm, masih non linear. Tapi kalau untuk anak-anak SMP hanya mempelajari rangkaian siri paru begitu kan ya nggak masalah, nggak jadi masalah. Untuk SMA juga belum jadi masalah. Baik, Pak Ju, ini ada pertanyaan dari Pak Stefanus Setiawan. Ya. Tadi untuk nilai V-nya kan ada pembulatan, jadi ngaruh ke perhitungan I-nya berarti ya Pak? Iya, betul, ngaruh perhitungan I-nya. Nah, terserah kita yang animator, yang kita mau buat dia berkoma-koma silakan, mau buat dia kita bulatkan, misalnya kita pakai koma-koma ya silakan, kita buat juga boleh silakan. Ya, tapi yang penting kalau saya sih kalau membuat animasi saya belum ke angkanya, saya yang penting ke cara kerjanya dulu. Yang penting siswa atau mahasiswa itu paham konsepnya dulu gitu. Angkanya berikutnya gitu. Angkanya nanti bisa di LKS, bisa di mana aja gitu. Kalau dia berkoma-koma, pertama ya bisa sih nggak masalah, tapi kan justru anak-anaknya udah malas dulu ngeliat angka koma. Kalau dia kayak genap kan enak deh ngeliatnya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Kalau belum, saya ke processing dulu sebentar ya, karena nggak sopan kita pakai processing dan nggak buka software processing. Nah, ini yang kita lihat, saya share dulu Pak, saya share dulu. Yang ini sebenarnya ini namanya, kalau yang di sini bahasa HTML. Nah, yang di bawah sini yang dalam yang bentuk yang ini ya, yang abu-abu ini adalah bahasa Java processing. Jadi dia ambil dari Java, itu kan di processing oleh si Ben sama si Casey gitu, orang MIT. Nah, unik karena dia pakai Java, maka bisa kita dengan mudah kita embed ke dalam HTML. Beda dengan Flash sekarang udah nggak didukung lagi. Nah, kalau processing itu sendiri, sebenarnya software yang berdiri sendiri. Dia, gimana processing saya? Hilang. Kita buka di depan, misalnya dia. Ini dia. Nah, ini processing 3. Processing 3 agak lambat. Berat karena mungkin komputer saya juga sih. Ya, ini dia. Nah, kalau file tadi ini saya copy ya kan, yang dari sini ya kan, ini yang lampu seri paralel, saya copy semua,
Saya copy. Nah, ini ada file processing. Saya bisa jalankan langsung di sini. Nah, saya jalankan di sini, ya kan, tidak ada error, tidak ada merah-merah. Kita jalankan. Nah, sama seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia jadi file mandiri. Nah, kelebihan processing apa? Nah, kita bisa buat satu video pembelajaran sendiri dengan cara di sini ada namanya export application. Oh, di save dulu. Oke, suruh save dulu. Oke, saya save. Saya save ke ini aja ya, sembarangan ya. Save. Saya ekspor ke Windows. Nah, ini bisa dua, bisa Linux, bisa Windows. Pakai Windows saja. Kita ekspor. Agak lama nanti dikasih tahu kalau sudah jadi. Udah belum ya? Udah ya nih ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini saya tutup ya. Kita nggak butuh lagi ini. Nah, file yang di sini nanti bisa ada di sini nih. Ada Windows-nya ada dua, ada Windows 32 bit, Windows 64 bit. Nah, karena saya pakai yang Windows 10 dia ada di 64 bit. Nah, di sini ada file film. Jadi kalau saya jalankan ini tanpa membutuhkan proses yang tadi lagi, udah berdiri sendiri dia. Nah, ini tinggal ibu-ibu bapak kasih ke anaknya aja satu folder ini. Ini foldernya saya ambil ya, saya copy folder ini. Terus saya pindahkan misalnya ke desktop, ya kan? Pindahkan ke sini, paste. Ini flash saja. Nah ini ya, terus saya kasih nama misalnya jadi hukum gitu kan, hukum. Udah, saya punya film sekarang, film animasi. Nah, film animasi yang isinya nanti ini. Nah, file ini nanti bisa di-share ke siswanya, dikirim pakai WA atau dikirim pakai apa aja bisa. Pakai kalau mau pakai Google di WinRAR dulu biasanya, atau nanti dikirim virus. Nah, tinggal kita pakai ini. Kasih PR dia ke mereka. Kalau tegangannya 12 volt, lampunya 2, berapa lampunya 2, tegangan power supply-nya misalnya 34 volt. Berapa tegangan lampu 92 bisa kan buat seperti itu. Nah, tapi processing ini kan belum bisa ke website. Tidak. Nah, bedanya Pak, ini di standalone di komputer masing-masing, tidak di website. Nah, kalau yang tadi kita buat itu dia di-embed ke website. Nah, cuma website-nya kalau ini kan masih kasar ya. Nah, tinggal Bapak Ibu lihat dari HTML, tambahkan misalnya lambang sekolahnya di sini atau nama-namanya atau menu-menu pilihannya, itu terserah. Itu kreasi masing-masing gitu. Jadi mau buat di processing yaitu kodenya, mau buat ke HTML juga itu juga kodenya sama. Cuma bedanya beda aplikasi aja. Kalau di HTML nanti dia dibukanya pakai browser, bisa pakai Mozilla, Google Chrome dan sebagainya. Kalau di processing nanti dia berdiri sendiri berarti nanti filenya berdiri sendiri, jadi video sendiri bisa dibagikan ke anak-anak atau seperti apa ya. Tergantung nanti aplikasinya lah gimana. Nah, nanti semua file yang saya buat, saya taruh di website saya itu, praktikum-fisika.com, silakan di-download, dicoba-coba, buat kalau ada pertanyaan atau apa, bisa email saya. Bisa email saya, nanti saya bisa bantu jawab. Kalau ini kan webinar cuma 2 jam, nggak cukup, saya harus menjelaskan semuanya. Terus buku-buku yang saya buat itu free, jadi bisa Bapak Ibu bisa ini tipe banyak nih, saya ketik ulang, silakan. Mau diterbitkan, monggo silakan, nggak ada masalah. Metafile dapat dari mana? Tanya Renaldo. Metafile bisa di Google ada, bisa Metafile ya, saya bisa cari Metafile. Nah, tinggal ketik ini nih, pro, tapi hati-hati virus ya, .js. Nah, ini buka ini di GitHub. Oh, ini yang agak repot yang ini ya, cari yang gampang aja. Library ya. Oh, bukan ya. Di website saya ada sih kalau mau sih. Ini kadang-kadang banyakkan tipu-tipu itu.
Gimana nih? Nah, ini bisa kan? Dia kasih nggak ya? Ya sudah lah, kalau misalnya mau repot di sini aja, kamu buka ke sini ya. Nah, ini di web di sini webinar, ini ada Metafile Processing.js. Nah, ini copy semuanya nanti seperti saya jelaskan di awal tadi ya, copy semuanya nanti masukkan ke folder yang ini. Oh, belum saya share ya? Ampun, dah. Ntar saya share dulu. Jadi Metafile bisa dibuka di sini di webinar ya. Kamu buka aja di praktikumfisika.com. Nah, di sini ada webinar. Ini ada download Metafile Processing.js. Klik aja. Ini copy semua nanti ya, file ini copy ada 20 berapa ribu baris. Masukkan ke Notepad di save.js. Save.js terus simpan di folder khusus ini. Nah, nanti kalau enggak ini nanti saya kirim aja pakai WA atau pakai apa itu. Kalau pakai ya pakai WA harusnya bisa sih. Pakai WA bisa. Jadi nanti yang membutuhkan bisa langsung menghubungi Pak Ju ya Pak ya, masuk metafile-nya ya. Bisa. Ada lagi barangkali Bapak Ibu silakan yang ingin ditanyakan. Untuk membuat simulasi ini berarti memang cukup panjang ya Pak ya, perjalanannya. Ya bertahap sih Pak, bertahap. Sebenarnya bisa buat apa aja, buat game juga bisa, bikin apa aja bisa. Menarik sih sebenarnya. Sebenarnya ini bukan program baru, program lama biasanya di Java, di website tuh bisa untuk animasi satu website atau misalnya foto ya kan bisa jalan sendiri, itu sebenarnya programnya. Cuma bisa kita ambil, kita ubah, bisa kita buat untuk eksperimen praktikum fisika. Nah, ya saya berharap sih ya kita jangan kalah sama yang di luar, karena di luar itu ada Pet Colorado, ada apa lagi itu Kayo Fisik, ya kan itu lumayan berkembang mereka. Ya karena ya mau nggak mau lah ke depan kita akan seperti ini, akan memanfaatkan teknologi informasi, nggak akan terus-terusan seperti itu. Seperti kondisi pandemi sekarang ini kan, terus terang saya sendiri nggak bisa praktikum ke anak-anak, nggak bisa ngasih kemampuan praktikum karena nggak boleh kan, karena bahaya. Karena kalau di kelas masih bisa dijaga jarak jauh-jauh, masih bisa jaga per 2 meter. Tapi kalau praktikum masa per 2 meter? Satu kelompok anak 2 meter, 2 meter, ya gimana praktikumnya kan? Tidak mungkin. Harus berdekatan mereka kan, kerjasama. Nah, caranya ya dibuat satu animasi, mereka kerjakan secara online atau buat praktikum online ini kirim ke mereka ambil data sendiri gitu. Data sendiri. Terus kadang-kadang juga menjelaskan ke siswa kan, kalau melalui demo, melalui sesuatu yang belum pernah mereka lihat kan itu lebih menarik daripada kita langsung memberikan rumus atau apa, itu kan ya kita sendiri nggak mau seperti itu sebenarnya kan. Oke, Pak Fajar, ada lagi pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ada lagi Bapak Ibu? Saya kembali ingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi daftar hadir di link yang saya share di kolom chat. Itu sebagai acuan kami untuk nanti mengirimkan sertifikat. Insya Allah sertifikat akan dikirimkan maksimal hari Senin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menunggu. Ya, sekaligus dengan rekaman videonya, ya, nanti kami akan share juga rekaman videonya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Ya. Ya.
barangkali bisa ditutup Pak untuk sesi materinya. Nanti setelah ini ada foto. Ya, kalau tidak ada lagi, saya rasa cuma itu yang bisa saya berikan saat ini, mengingat waktu yang sangat terbatas, mungkin masih mengambang, belum mendarat materinya, masih di awal-awal. Tapi saya harap ya dengan bantuan modul dan website yang saya sharekan itu, Ibu Bapak bisa mencoba sendiri di sekolah masing-masing, bisa dicoba, bisa dibuat. Kalau misalnya nanti ada masalah atau ada sesuatu yang ditanyakan, bisa email ke saya atau WA ke saya. Nanti WA atau email saya share lewat panitia saja. Kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya harap bisa jadi satu hal yang berguna untuk kita semua. Oke Pak Fajar, saya Pak Fajar, silakan. Baik, terima kasih Pak Ju. Terima kasih Bapak Ibu juga sudah bersedia menemani webinar kita kali ini sampai akhir. Dan sebelum kita berpisah, kita akan melakukan foto bersama dulu. Bapak Ibu silahkan untuk mengaktifkan videonya. John, Ibu Lia, Kristina, Pak Matius, Ibu Amanah, silakan. Ibu Titin. Oke. Oke, ini karena ada beberapa window, saya akan tag beberapa kali. Oke, Bapak Ibu silakan pasang pose wajah terbaiknya dengan senyuman yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, tahan Bapak Ibu. Sekali lagi. Siap. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi untuk jendela yang berikutnya. Satu, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kami sampaikan sekali lagi, kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan mengirim atau mengisi daftar hadir, untuk mengisi daftar hadirnya ya, di link yang ada di kolom ya, untuk acuan kami mengirimkan sertifikat. Sertifikat akan dikirim maksimal hari ini beserta dengan rekaman videonya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan materi ini menjadi materi yang bermanfaat, dan ini seperti yang dikatakan oleh Pak Ju ya, masih awal sekali ya, dan mudah-mudahan bakal ada webinar-webinar selanjutnya yang nanti akan menambah ilmu kita, dan ini tentunya tidak cukup dengan hanya latihan 1 kali 2 kali, tapi memang perlu passion yang baik juga ya dari kita untuk betul-betul bisa membuat simulasi versi kita sendiri. Gitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Pak Hendra. Makasih Bapak. Ya. Ya,